Ya, salam teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas satu renungan yang cukup menantang dan cukup keras dan tegas. Ya, teman-teman siap saja kencangkan saku pengamannya. Kita akan mempelajari firman Tuhan dengan saksama supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, yang tidak mau menerima susu saja, tapi mau menerima makanan yang keras. Supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang tangguh menghadapi tantangan, menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi apapun yang terjadi. Kita tidak meninggalkan Yesus, yang kita tidak menjadi orang yang murtad yang meninggalkan Yesus karena dunia ini. Tetap berjuang, tetap semangat, karena kita adalah anak Tuhan dan sekali-sekali Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Dengan darahnya selalu menyucikan kita, asalkan kita mau berkorban, mau merelakan diri untuk dibentuk, memikul salib dan menyangkal diri untuk kemuliaan nama Yesus. Mari kita pelajarinya. Nah, di sini saya tulis judul renungan itu suffered in the flesh like Christ. Jadi artinya adalah apa? Artinya adalah di sini saya tulis sebelah ini adalah penderitaan badani. Ya. Penderitaan badani seperti Kristus. Jadi kita harus menderita penderitaan badani. Suffered in the flesh, penderitaan badani seperti Kristus, like Christ. Kenapa yang saya tidak langsung tulis judulnya dalam bahasa Indonesia? Nanti teman-teman malah takut untuk mendengar firman Tuhan ini karena judulnya aja sudah menakutkan, adalah penderitaan badani. Siapa yang mau menderita? Artinya judulnya itu saya menakutkan. Jadi tidak ada orang yang mau menderita, teman-teman. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang mengikut Dia harus menderita. Karena tidak ada yang gampang ikut Yesus, karena Dia sudah berkorban bagi kita dengan darahnya yang kudus, dan kita juga harus belajar untuk menderita untuk kebenaran. Jadi kalau kita yang hidup dalam kebenaran, pasti kita menderita karena kita sedang melawan dunia ini yang hidup dalam kenajisan, dunia yang hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kebenaran akan tersiksa, seperti yang saya sudah pernah jelaskan di renungan saya, yaitu di Sodom dan Gomora. Ketika Lot di Sodom dan Gomora, dia merasa tersiksa, teman-teman. Tersiksa karena dia hidup di antara orang-orang berdosa. Begitu juga kita yang mau hidup dalam kebenaran, ketika kita ada di antara kumpulan yang berdosa, hati kita tersiksa karena daging kita ini ingin melakukan dosa, tapi roh kita ini mau hidup benar. Artinya kita tersiksa, batin kita tersiksa. Kita harusnya hidup suci, tapi godaan-godaan seperti hawa nafsu seksual, apalagi laki-laki yang selalu tergoda dengan wanita seksi. Itulah godaan yang berat. Itulah kalau kita hidup dalam kebenaran, tinggal di antara lingkungan yang sangat berdosa, akan mudah kita jatuh. Oleh karena itu kita harus berjuang, sangkal diri, pikul salib, hidup oleh roh, jangan ikuti keinginan daging. Seperti itu. Oke, kita membahasnya selanjutnya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 4 dan seterusnya. 1 Petrus pasal 4. Saya baca di sini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran dan demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kekubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Tadi saya sudah bilang ya di renungan saya tentang Yohanes di Pulau Patmos, ya teman-teman, bahwa Yesus adalah akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai hakim. Barang siapa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mau hidup dengan Yesus, kita akan siap-siap bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Jadi Injil diberikan kepada orang-orang mati supaya mereka yang sama seperti semua manusia dihakimi secara badani. Artinya tetapi roh dapat hidup. Jadi tubuh kita ini secara di bumi ini, teman-teman, kita hidup dengan tubuh ini. Kita harus bersedia untuk ditegur Tuhan, bersedia untuk dibentuk Tuhan ketika kita berdosa, teman-teman. Melakukan dosa ini, Tuhan menghukum kita dengan sakit penyakit, atau kita dihukum dengan masalah, tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Artinya kita mau hidup benar, tapi kita harus konsekuensi dengan dosa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab. Kita siap harus dihukum di bumi. Jangan sampai kita dihukum di neraka. Artinya
begini ya teman-teman, kalau teman-teman ikut Yesus ya teman-teman, teman melakukan dosa ini, satu dosa, misalnya dosa apalah, mabuk lah. Jadi teman mabuk ya teman-teman, setiap resiko teman harus menderita. Ya, apalah teman-teman sakit, nah harus siap menderita konsekuensi. Setiap perbuatan ada risiko, jadi kita harus bertanggung jawab. Tapi kita berbalik setia dengan Tuhan, jangan lagi kembali kepada dosa itu. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan dosa yang kita lakukan, yaitu kita siap dihukum, siap ditegur, begitu. Nah di sini saya dari awal saya bahas dari ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Jadi kita harus mempersenjatai pikiran kita, yaitu kita juga harus siap menderita, yaitu penderitaan badani dalam mengikuti Yesus. Kita harus berani pikul salib, sangkal diri, hidup oleh roh, jangan ikut keinginan daging. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak menderita badani, teman-teman, kalau kita tidak mau menderita secara fisik, teman-teman, kita tidak mau sakit, atau kita tidak mau dipukul, atau tidak mau didera karena kebenaran firman Tuhan, atau karena kita dilatih Tuhan, dibantu Tuhan. Kalau kita tidak mau menerima penderitaan badani, teman-teman, kita tidak akan berhenti berbuat dosa. Nah, kalau kita siap menderita badani atau siap dihukum Tuhan, siap ditegur Tuhan dengan dosa yang kita lakukan di masa lampau, dan Tuhan hukum kita dengan penderitaan badani, kita harus bersyukur, karena itulah supaya kita berhenti berbuat dosa. Itulah tujuan kita sakit, tujuan kita menderita atau celaka akibat kita dosa. Tujuannya supaya kita berhenti berbuat dosa. Begitu ketika Yesus menderita di kayu salib, dia menanggung dosa kita. Ketika dia sudah menanggung dosa kita, dia sudah menderita di kayu salib, membayar dosa kita dengan darahnya, dan sekarang dia hidup dengan abadi, dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga kalau kita siap menderita badani, dengan tubuh badani ini kita siap derita karena kita mau hidup benar. Tuhan tegur kita dengan penderitaan supaya kita bisa hidup kekal dan kita berhenti berbuat dosa. Nah, tujuanlah penderitaan badani itu, teman-teman, supaya kita berhenti berbuat dosa. Nah, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi supaya waktu yang sisa atau waktu yang sedikit lagi kedatangan Yesus, jangan kita gunakan untuk keinginan manusia atau keinginan dunia ini. Jadi waktu ini sudah sangat singkat, teman-teman. Jadi kita harus mempersenjatai kita dengan pikiran demikian, yaitu kita harus siap menderita badani, siap dihukum Tuhan, siap ditegur Tuhan di dalam dunia ini, supaya tubuh kita berhenti berbuat dosa, supaya kita hidup untuk kehendak Allah. Jangan kita hidup oleh keinginan manusia atau keinginan daging. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sudah terlalu banyak waktu yang kita buang percuma untuk hidup dalam dosa, dalam keinginan hawa nafsu kita. Sudah terlalu banyak yang kita buang sejak kita muda, sejak kita kecil kita hidup dalam keinginan kita. Sekarang waktunya sudah singkat. Jadi kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi kita sudah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu daging, keinginan dunia, kemabukan. Kita sudah hidup. Ayo kita kembali lagi hidup dalam kebenaran. Gitu. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri. Jadi mereka akan heran kalau kita hidup benar, teman. Jadi kalau teman-teman hidup benar, pasti orang-orang dunia akan heran bahwa teman-teman tidak ikut lagi bersama-sama. Ketika teman-teman yang teman ada mabuk-mabukan, teman-teman tidak minum. Jadi teman mereka gonta-ganti pacar atau hubungan seks di luar nikah, free sex, teman-teman tidak melakukan itu. Teman-teman akan hidup suci. Mereka akan heran melihat teman-teman. Karena apa? Teman-teman menjadi contoh buat mereka supaya mereka bertobat dan mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Dan orang-orang yang melihat kita benar, mereka akan memfitnah kita. Mereka akan mencari-cari kesalahan kita di masa lampau, dan mereka akan mengungkit masa-masa lalu kita yang sudah buruk. Karena kita hidup benar, mereka akan mulai mencari-cari alasan untuk memfitnah kita atau membuat kita jatuh. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab, yaitu mereka yang menghina kita kalau kita hidup benar. Orang-orang yang menghina kita ketika kita hidup benar, misalnya teman-teman menghina saya ya teman-teman, ketika saya mau hidup benar, teman-teman merasa, oh dia so suci. Teman-teman siap menerima pertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. Begitu juga kalau saya menghina teman-teman, ketika teman-teman mau hidup benar, tapi saya mengejek, so suci lo,
So rohani loh. Kalau saya mengajak teman-teman, saya bilang, oh lu padahal dulu itu pendosa ini. Nah itulah nanti saya siap menghakimi, kan saya siap dihakimi karena saya menghina orang-orang yang mau berubah gitu. Jadi jangan menghakimi orang lain. Kalau kita lihat dia sudah berubah, kita bersyukur karena dia mau bertobat, dia mencari Tuhan. So, kita harus dukung. Jangan kita menghina atau mengejek atau iri hati, memfitnah karena kita cemburu karena dia hidup benar. Harus kita dukung, kan kita juga harus hidup benar, kembali kepada kehidupan yang sebenarnya, hidup dalam kebenaran, supaya kita memelihara hidup yang kekal. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Dari Injil juga diberitakan kepada orang mati. Yang maksudnya orang mati itu orang-orang yang dalam penjara, yang belum mengenal Yesus. Diberitakan juga orang-orang yang mati rohani juga, yang tidak mengenal Yesus, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tapi roh dapat hidup yang kekal. Seperti itu. Jadi setiaplah untuk kita mau menderita bagi Yesus dalam hidup kebenaran. Pasti hidup benar itu pasti susah, teman-teman. Pasti kita akan tersiksa. Kalau kita melawan arus dunia, di mana kita harus jujur, ada saja harus berbohong. Kalau kita harus cari benar, cari uang halal, tapi ada cara-cara yang salah yang kita terpaksa ikuti karena kita tidak takut, kita takut tidak makan karena kita harus tipu-tipu orang. Nah itulah kita harus melawan arus dunia ini. Seperti itu. Ya kita menderita badani karena kita harus salibkan daging kita supaya dalam hidup benar. Jangan karena kita telah menderita badani, sudah tadi saya jelaskan, kita harus siap sedia, sudah. Kita harus berdoa, pikiran kita itu pasti lewat penderitaan membentuk. Kenapa saya selalu berkhotbah tentang ini, agar pada akhirnya teman-teman tidak kecewa. Jadi saya selalu khotbah tentang ini, yang halal, yang keras, teman-teman, supaya teman-teman bisa bersiap-siap gitu. Teman-teman harus siap menderita, jadi anak muda yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan. Begitu saya juga kadang lemah, tapi saya butuh teman-teman doakan saya supaya saya tetap kuat, tetap strong dalam menghadapi apapun, walaupun saya harus menderita dalam berbagai apapun, tetap setia. Begitu. Kita harus sadari bahwa ikut Yesus tidak enak karena kita sedang melawan arus dunia. Sosial. Kalau kita telah menderita berani, dan kita telah berani berdua, sudah anak. Kalau nakal pasti kena hukum. Mereka sadar dan bertobat. Kalau enggak dihukum, mereka akan semakin jahat. Jadi kalau kita tidak dihukum, ditegur Tuhan, maka kita akan semakin jahat dan bandel. Makanya perlu kita dihukum Tuhan, ditegur Tuhan dengan penderitaan supaya kita bertobat. Sudah, ayat kedua sudah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal atau kapan Tuhan Yesus datang. Kita harus siap sedia, tiap hari juga kita jaga hidup kita agar terus berjuang untuk hidup kudus dan hidup benar. Jangan ikuti keinginan hawa nafsu kita, tapi ikuti firman Tuhan. Waktu ini sudah sangat singkat. Sudah. Ini sudah tadi, dan kita lebih suka motivator. Kita belajar firman Tuhan sendiri, jangan terlalu ikut motivator supaya sukses. Kita ikut firman Tuhan seperti itu. Yang hidup kita langsung ini sudah tadi jelaskan. Sudah. Ini ayat tambahan, teman-teman. 1 Petrus, tetap sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. 1 Petrus 3, 14 dan 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik kita menderita karena hidup benar daripada menderita karena berbuat jahat. Daripada kita masuk penjara karena kita lakukan kejahatan, daripada lebih baik kita menderita karena lakukan kebenaran supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, di ayat yang 14 tadi dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebelum kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Kalau 2 Timotius 2 ayat 4, saya orang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 9 ayat 13, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Ini Paulus ya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi walaupun dia menderita, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Paulus berkata, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Paulus menderita, sabar, menanggung penderitaan semua. Yang penting orang-orang bisa mengenal Yesus dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Itu bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal.
Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Yesus sudah mati, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah. Jadi kalau kita bertekun, teman-teman, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi harus tekun, teman-teman, supaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus memerintah nanti di keabadian dalam kerajaan. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi jangan menyangkal Yesus di depan umum. Kalau memang Yesus Tuhan kita, jangan takut-takut sampaikan Yesus adalah Tuhan. Katakan dengan tegas, Yesus adalah Tuhan saya. Tidak perlu takut. Jangan sangkal Dia di depan umum. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Dengan Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesimpulannya yaitu tetap semangat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mau jadi budak dosa. Jangan mau ditipu iblis. Jangan ikuti gaya dunia. Takut akan Tuhan. Berani menderita untuk Kristus. Itulah kesimpulannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di renungan kali ini. Semoga teman-teman diberkati, semakin semangat ikut Yesus, semakin luar biasa dalam mengikuti Yesus. Tetap semangat apapun yang terjadi, apapun penderitaan, belajar untuk sabar menderita demi kebenaran, supaya kita dilatih menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi ahli waris kerajaan surga, dan juga kita memerintah bersama-sama dengan Yesus di keabadian. Terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi berkat. Jangan lupa sharing kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka diberkati dan mereka hidup dalam kebenaran. Shalom.